yang seharusnya jadi pengabdian mulia berubah jadi tragedi. 7 mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM sedang menjalani pengabdian pada masyarakat lokal. Namun, di antara mereka ada yang gugur dan tidak lagi bernyawa karena mengalami kecelakaan tragis. Mereka datang untuk memberi, namun justru harus pulang tanpa nyawa. Tangis nggak cuma datang dari keluarga, tapi juga dari tanah yang mereka tinggalkan, yaitu Maluku Tenggara. Mari kita breakdown apa saja yang jadi kisah memilukan dari tragedi ini. Balik lagi di channel Istana Media. Tempatnya, berita yang sedang viral akan dijabarkan secara detail dan mendalam. Di video kali ini, kita akan breakdown kronologi lengkap dan fakta-fakta dari berita tenggelamnya mahasiswa UGM yang sedang KKN di Maluku Tenggara. Langsung aja kita breakdown sekarang. Kita akan mulai breakdown ini dengan mengetahui seperti apa kronologi yang terjadi pada mereka. Dari naik kapal hingga alami kecelakaan yang menyebabkan korban tenggelam. KKN atau kuliah kerja nyata adalah program wajib bagi mahasiswa UGM. Mereka dikirim ke berbagai penjuru Nusantara untuk mengabdi pada masyarakat setempat. Pada Selasa, 1 Juli 2025, 7 mahasiswa UGM dari fakultas yang berbeda melaksanakan kegiatan KKN di daerah perairan Maluku Tenggara. Mereka tengah bertugas di Ohoy, Desa Debut, Kecamatan Manyeu. Tugas mereka sebagai bentuk pengabdian bukan main-main, yakni merevitalisasi ekosistem laut dan membangun kesadaran lingkungan di daerah terpencil. Pada hari itu, sekitar jam 10 waktu Indonesia Timur, rombongan perahu motor kecil atau longboat yang terdiri dari 7 mahasiswa KKN dan 5 warga lokal berangkat ke Pulau Wahar untuk mengambil pasir buat keperluan proyek terumbu karang buatan. Namun, saat perjalanan pulang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, longboat mereka dihantam cuaca ekstrim dengan ombak dan gelombang tinggi. Tanpa pelampung yang cukup dan tanpa pelatihan penyelamatan darurat, perahu mereka pun terbalik. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong pucat. Su dingin, su lapar, dong belum makan siang, orang Jawa kok. Saya bisa kok di kayak beda dengan orang. Aduh, mato baru ombak pukul-pukul begini dong, su ini daun, su lemas. Lihat ombak putih-putih nih. Ketemu saya sudah banting dari speed ini. Itu Aristo toh? Hah? Beberapa orang berhasil berenang ke pantai dan ada sebagian yang ditolong oleh nelayan. Tapi 2 mahasiswa bernama Septian dan Bagus tidak muncul ke permukaan karena terlanjur tenggelam. Nyawa mereka dinyatakan hilang di perairan Maluku Tenggara itu. Septian adalah mahasiswa teknologi informasi yang saat insiden mengalami tenggelam di perairan Maluku Tenggara. Septian berhasil ditemukan oleh warga sekitar pukul 15.28, namun nyawanya sudah tidak tertolong saat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Bagus adalah mahasiswa kehutanan yang hilang saat insiden berlangsung dan cukup lama ditemukannya. Salah seorang mahasiswa menghubungi tim SAR pada pukul 15.40 waktu Indonesia Timur untuk meminta bantuan. Lalu, tim SAR tersebut datang di lokasi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Setelah pencarian berlangsung, Bagus berhasil ditemukan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Letaknya nggak jauh dari titik insiden terbaliknya perahu. Bagus dinyatakan meninggal dunia. Ada 12 orang yang berada di atas perahu yang mengalami insiden tersebut. Berikut adalah daftar korbannya. Untuk korban yang selamat ada 10 orang. Terdiri atas 5 mahasiswa UGM dan 5 warga lokal setempat. 5 mahasiswa UGM yang merupakan korban selamat. Di antaranya adalah Dairen Sakti Hermanu, Muhammad Arfa Sagara, Ridwan Rahardian Wijaya, Afifuddin Balia, dan Pratista Halimawan. Sedangkan 5 warga yang merupakan korban selamat adalah Michael Letsoin, Marvel Letsoin, Mikkel Maipuka, Atin Letsoin, dan Penus Letsoin. Selain itu, 2 mahasiswa UGM yang menjadi korban jiwa dalam insiden ini adalah Septian Eka Rahmadi dan Bagus Adi Prayogo. Pihak UGM menyatakan duka cita dan belasungkawa pada 2 mahasiswanya yang menjadi korban jiwa saat sedang melakukan kegiatan KKN di Maluku Tenggara.
Selain itu, diketahui juga sebelum melaksanakan KKN, ibu dari Septian Eka Rahmadi sempat mengunggah postingan di Facebook untuk memberikan dukungan pada 2 anaknya yang akan berangkat KKN ke Maluku Tenggara. Postingan itu memicu empati netizen yang mengetahui salah satu anak dari ibu tersebut meninggal dunia. Setelah 2 korban resmi dinyatakan meninggal dunia karena insiden perahu terbalik, jenazah mereka langsung dipulangkan pagi harinya, yakni pada Rabu 2 Juli 2025. UGM bersama BPJS, Ketenagakerjaan, dan pemerintah DIY mengawal pemulangan jenazah Septian dan Bagus ke kampung halaman. Kedua jenazah dipulangkan via pesawat kargo dari Ambon ke Jawa. Proses pemulangan 2 jenazah korban berlangsung sangat dramatis. Bukan hanya keluarga korban yang menangis, tapi juga masyarakat Ohoy, Maluku Tenggara. Mereka menganggap 2 mahasiswa UGM itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Selama KKN, mereka tidur di rumah warga, makan bersama, mengajar anak-anak, dan membantu pembangunan desa. Kematian mereka membuat desa Debut sangat berduka. Berikut video penuh tangis saat penghormatan dan pemulangan jenazah Bagus dan Septian. Jenazah kedua adik terkasih. Hormat! Gerak! Tanggap! Gerak! Upacara penyerahan jenazah selesai, jenazah diarah menuju ke pesawat. Saya langsung. Pak. Jangan nangis. Jangan nangis lah. Ada 2 orang. Bagus ini sama Ini bagus. Bagus. Bagus anakku. Ini ibunya. Selamat jalan nak. Coba sama-sama. Nak, itu kenapa anakku? Selamat jalan sayang. Doa ibu selalu untukmu. Dah. Dah. 2 nyawa hilang, 2 mahasiswa muda yang seharusnya masih bisa tertawa, berkarya, dan bermimpi. Tapi kisah mereka kini menjadi peringatan keras. Semangat pengabdian, jika tidak dibarengi dengan kesiapan yang memadai, bisa berubah menjadi bencana. Pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya. Pertama, KKN bukan sekadar program, tapi misi lapangan nyata. KKN selama ini sering dilihat sebagai formalitas kelulusan. Tapi kasus ini membuktikan, mahasiswa dikirim bukan ke tempat yang nyaman. Mereka menghadapi laut, gunung, listrik yang terbatas, komunikasi yang minim, dan kondisi darurat yang tak terduga. Maka, perlindungan terhadap peserta harus seketat dan setanggap penugasan lapangan profesional. Kedua, kurangnya persiapan mitigasi, risiko, dan keselamatan. Menurut laporan internal, kapal yang digunakan tidak punya pelampung untuk semua penumpang. Tidak ada sistem komunikasi darurat. Tidak ada pelatihan tanggap darurat sebelumnya. Ini bukan kesalahan individu. Ini kesalahan sistemik. Setiap mahasiswa yang ditempatkan ke lokasi pesisir, daerah terpencil, atau zona merah rawan bencana harus dibekali pelatihan bertahan hidup, penggunaan pelampung, penanganan darurat medis, hingga simulasi evakuasi. Ketiga, evaluasi lokasi penugasan. Tidak semua daerah siap. Maluku Tenggara memang indah, lautnya biru, udaranya bersih. Tapi jangan sampai keindahan membuat kita lalai. Medannya sulit, transportasi antar pulau bergantung cuaca. Bahkan penduduk lokal pun kadang enggan ke laut saat angin naik. UGM dan universitas lainnya perlu mengkaji ulang lokasi-lokasi KKN yang terlalu ekstrem. Jika tetap dipilih, maka persiapannya harus berlipat ganda. Logistik cadangan, mitra lokal yang standby,
dan SOP bencana yang bisa diakses semua pihak. Dan pelajaran terbesar dari kisah ini adalah, jangan pernah anggap remeh idealisme anak muda. Jangan biarkan semangat pengabdian mereka padam karena kelalaian sistem. Septian dan Bagus tidak mati sia-sia. Mereka telah menunjukkan bahwa anak muda masih peduli pada negeri. Bahwa pengabdian bukan sekadar program, tapi komitmen hidup. Kini mereka telah pulang. Tapi semangat mereka tinggal di tanah Maluku dan di hati kita semua. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita penitipan orang tua ke panti lansia di Malang ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.